Para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah kitab Fiqhul Adiyati wal Azkar, masih di bab yang ke-9 tentang adab-adab zikir. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Rabbmu, berzikirlah, fi nafsika, pada dirimu, dengan penuh tadarru dan rasa takut dan suara yang tidak dikeraskan di waktu pagi dan petang, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Dan telah kita sebutkan bahwa ayat ini mengandung beberapa adab dalam berzikir. Yang pertama, an yakuna dzikru fi nafsihi, itu zikir itu pada diri kita, ya. Yang kedua, an yakuna ala sabili tadarru, itu zikir itu dipenuhi dengan ketundukan dan kekhusyuan. Wal i'tiraf bit taqsir, dan mengakui akan kekurangan kita. Liyatahaqqaqa fihi dhillatul ubudiyah wal inkisar li 'azamati rububiyyah. Supaya kita menjadi orang yang betul-betul merasakan zillatul ubudiyah, kenikmatan ibadah dan pasrah akan keagungan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Salisan an yakuna ala wajhil khifah. Yang ketiga, berzikir dalam keadaan kita takut kepada Allah. Ay al-khauf min al-mu'akhadha ala taqsir fil amal. Artinya kita merasa takut jika kita diberikan sanksi oleh Allah akibat kekurangan dalam amalan kita. Artinya, Pak, ya, ketika kita berzikir, hati kita merasa takut, khawatir kalau misalnya ternyata amal kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena suudzon kepada Allah, bukan. Akan tetapi karena kita merasa belum melaksanakan ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya. Bedakan ya.
perasaan khawatir tidak diterima akibat suudzon, ini nggak boleh, dosa. Dengan perasaan khawatir belum diterima karena merasa kekurangan dalam ibadah, ini sesuatu yang mulia. Iya. Yang bedanya tipis sebetulnya. Wal khasyah minar radd wa adamil qabul. Dia merasa khawatir apabila amalnya tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60-61. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, sementara hati mereka takut, ya, bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka berlomba-lomba padanya. Dalam musnad Imam Ahmad, dalam musnadnya, Aisyah radhiyallahu anha sa'alatin Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW tentang maksud ayat ini. Siapa mereka? Siapa mereka orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan tapi hati mereka merasa takut? Ya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ahwa rajul yazni wa yasriq wa yashrabul khamr wa yakhafu an yu'adzab. Apakah maksud ayat ini adalah orang yang berzina, mencuri, minum arak, dan dia takut untuk diazab oleh Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, la, bukan itu maksudnya. La yabnata siddiq, walakinnahu rajul yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu alla yuqbala minhu. Tapi yang dimaksud dengan ayat tadi, kata Rasulullah SAW, orang yang senantiasa sholat, senantiasa berpuasa, senantiasa bersedekah, tapi dia merasa takut nggak diterima sama Allah. Nggak, ya, sudah kita sebutkan tadi, merasa takutnya bukan karena suudzon, ya, tapi karena dia merasa amalnya itu belum sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak kekurangan. Nah, ini saudaraku seiman. Jadi ketika kita berzikir dengan penuh rasa takut. Rabi'an an yakuna dunal jahr, li'annahu aqrabu ila husni tafakkur. Yang keempat yaitu tidak keras. Zikirnya nggak keras, Pak. Ya, kecuali tentunya zikir yang memang diperintahkan oleh Allah untuk dikeraskan, ya, seperti adzan. Adzan memang diperintahkan dikeraskan. Seperti takbiran, ya, memang diperintahkan untuk dikeraskan. Seperti talbiyah, memang diperintahkan untuk dikeraskan. Adapun yang tidak ada perintah untuk dikeraskan, maka kembali kepada ayat ini. Itu pada asalnya zikir itu apa? Tidak dikeraskan. Makanya terjadi ikhtilaf para ulama tentang zikir setelah sholat. Apakah zikir setelah sholat itu dikeraskan atau disirkan? Imam Ahmad pendapatnya apa? Zikir setelah sholat dikeraskan. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, kana raf'us saut bitakbir ala ahdi Rasulullah SAW, adalah mengangkat suara dengan takbir setelah sholat, itu ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, dalam arti yang lain, kuntu a'rifu in qidha'a sholati Rasulullah SAW bitakbir. Aku dahulu mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW itu dengan ucapan takbir.
Sehingga jadikan dalil oleh Imam Ahmad ya, bahwa itu menunjukkan bahwa zikir setelah sholat itu hukumnya apa? Dikeraskan. Sementara Imam Syafi'i pendapatnya apa, Pak? Tidak. Menurut Imam Syafi'i bahwa zikir setelah sholat itu tidak dikeraskan. Dalilnya mana? Ayat ini. Surat Al-A'raf ayat 205. Dan Imam Syafi'i mengatakan, adapun hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW itu mengeraskan hadza min babi ta'lim, itu untuk mengajarkan tentang zikir setelah apa? Sholat, dan tidak terus menerus. Makanya Ibnu Abbas mengatakan kana raf'us saut, adalah mengangkat suara dengan zikir setelah sholat, ada di zaman Rasulullah SAW. Artinya ada, tidak menunjukkan bahwa itu terus menerus, kata mereka. Iya. Nah, kalau di Indonesia kan mengaku mazhab Syafi'i, tapi kan amaliyahnya mazhab Hambali, Pak. Ya, antum kalau lihat masjid-masjid umum setelah sholat zikirnya kencang nggak, Pak? Kencang. Dan itu mereka rutinkan setelah sholat. Dan itu bukan mazhab Syafi'i itu. Kalau madhab Syafi'i zikirnya itu disirkan setelah sholat. Boleh dijaharkan kalau memang tujuannya dalam rangka ta'lim, mengajarkan saja. Tapi itu tidak boleh terus menerus. Ya, kalau di Saudi setelah sholat memang mereka mengeraskan, karena itu memang madhab Hambali, mereka di atas madhab Hambali. Dan para ulama merojihkan pendapat Imam Ahmad tersebut. Iya. Ikhwatna Islam, saudaraku seiman. Jadi pada asalnya zikir itu adabnya, Pak, suaranya enggak dikerasin. Li'annahu aqrabu ila husnit tafakkur, karena lebih dekat untuk bisa memikirkannya, Pak, dibandingkan dengan keras-keras. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan bersama para sahabat, ketika naik ke tempat tinggi kan takbir, Pak. Maka mereka berteriak Allahu Akbar. Ketika turun kan subhanallah. Mereka teriak subhanallah. Apa kata Rasulullah? Irba'u ala anfusikum. Fa innakum la tad'una asamman wala ghaiba, wa innama tad'una sami'an qariba, atau kama qala. Irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian tuh. Ya. Artinya jangan begitu zikir itu. Kalian itu tidak sedang menyeru Allah yang tuli lagi jauh, Bu, tidak. Tapi kalian menyeru Allah yang maha mendengar lagi maha dekat. Iya. Artinya ketika kita naik ke atas takbir jangan keras. Cukup kita ya sirkan aja Allahu Akbar, jangan dikeraskan. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, walihada qala wa dunal jahri minal qaul wa hakadha yustahabbu an yakuna dzikru. Kata beliau, Allah berfirman, dan dengan suara yang tidak dikeraskan. Demikianlah zikir itu disunahkan dengan tidak keras. La yakunu nidaan wa jahran balighan, bukan dengan suara yang ya keras dan berteriak. Bukan seperti itu. Nah ini akhi, ya. Makanya kalau ada orang yang di masjid ya zikirnya kencang-kencang, kadang sebelum sholat kan kencang-kencang itu, Pak, zikirnya, Pak. Udah gitu sholawatan lah, bahkan ada yang nyanyi-nyanyi, ya. Kita katakan ya akhi nggak boleh. No, tujuan kami kan biar orang dengar. Kita katakan ya belum tentu semua orang bisa dengar, belum tentu semua orang ya bisa menyimak. Karena di sana ada yang sedang ibadah, di sana ada yang sedang sakit, di sana ada yang sedang butuh istirahat.
Tidak boleh, saudaraku seiman. Dan zikir itu sudah kita sebutkan. Pada asalnya hukumnya apa? Tidak dikeraskan. Ya. Fi sahihaini an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala rafa'an nasu aswatum bid-du'a fi ba'd al-asfar. Dan dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, ia berkata, orang-orang mengangkat suara mereka dengan doa di sebagian safar. Lalu Nabi bersabda, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba walakin tad'una sami'an basira. Wahai manusia, kasihani diri kalian tuh. Sesungguhnya kalian itu tidak sedang berdoa kepada Rabb yang tuli dan gaib dan jauh. Akan tetapi kalian sedang menyeru Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah ini adab yang keempat ya. Jadi adab yang keempat yaitu suara tidak dikeraskan. Kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan kita untuk mengeraskan suara. Maka pada waktu itu boleh. Kalau baca Quran boleh nggak Pak? Dikeraskan. Boleh dengan syarat tidak boleh mengganggu orang lain. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mendengar Abu Musa al-Ash'ari sholat tahajud. Iya. Dan suara Abu Musa itu indah banget. Rasulullah pun mendengarkan aja. Ya. Di pagi harinya Rasulullah bersabda kepada Abu Musa al-Ash'ari, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Hai Abu Musa, kamu ini sudah diberikan oleh Allah seruling Nabi Daud. Maksudnya saking indahnya suara Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Boleh kalau memang tidak ada yang terganggu, Pak. Tapi kalau ada yang mengganggu nggak boleh. Berdasarkan hadis Abu Daud, Rasulullah SAW masuk ke masjid. Para sahabat masing-masing sedang sholat dan mengeraskan suaranya. Apa kata Rasulullah SAW? Ala inna kullakum munajin rabbah, fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqira'atih. Ketahuilah setiap kalian itu sedang bermunajat kepada Allah. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya, mengganggu yang lainnya. Ini jadi kalau mengganggu, jangan Pak, nggak boleh. Iya. Khamisan, adab yang kelima. An yakuna bil lisan la bil qalbi wahdah. Buat zikir itu harus diucapkan dengan lisan. Zikir itu bukan sebatas di hati, tapi lisan nggak bergerak, Pak. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan wadunal jahri, dan suara yang tidak keras. Berarti kalau suara tidak keras menunjukkan diucapkan tidak, Pak? Diucapkan. Ya. Ya anna ma'nahu wa mutakalliman kalaman dunal jahri. Ya, karena makna ayat ini artinya mengucapkan zikir itu tapi tidak suara dengan suara apa? Keras. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Apalagi dalam sholat. Dalam sholat, kalau ada orang yang baca Al-Fatihah cuma di hati, nggak diucapkan, nggak sah sholatnya, Pak. Ada orang sholat diem. Kita katakan, kok antum diem aja? Saya baca kok dalam hati. Kita kata, nggak sah, akhi. Kenapa? Karena zikir itu tempatnya di lisan. Dan harus diucapkan. Ya. Nggak cukup sebatas di mana? Di hati. Zikir dan doa itu ibadah lisan yang tentunya diikuti dengan hati. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wa yakunu al-muradu bil ayah al-amru bil jam'i fi dzikri baina lisani wal qalbi.
Sehingga maksud ayat ini adalah perintah untuk mengumpulkan dalam zikir itu antara ucapan lisan dengan hati. Ya. Waqad yuqal huwa dzikruhu fi qalbihi bila lisanihi biqaulihi ba'da dzalik wa dunal jahri minal qaul. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata-kata wa dunal jahri minal qaul, ya ucapan yang tidak dikeraskan, maksudnya yaitu di hati. Tapi itu pendapat lemah. Iya. Yang benar bahwa zikir itu harus diucapkan dengan apa? Lisan kita. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan pendapat yang menyatakan bahwa zikir itu harus diucapkan di lisan, itulah pendapat jumhur para ulama yang dibela oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan para ulama yang lainnya. Nah, di antara dalilnya juga yaitu hadis bahwa Allah Ta'ala berfirman, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim min. Siapa yang mengingatku pada dirinya, kata Allah, maka aku akan ingat dia pada diriku. Dan siapa yang mengingatku di hadapan halayak, maka aku akan ingat dia di hadapan halayak yang lebih baik dari mereka. Ya. Beliau berkata, wa hadha yadkhulu fihi dzikruhu bil lisan fi nafsihi fa innahu ja'alahu qasima dzikri fil mala'i. Berarti ini masuk padanya berzikir dengan lisan pada dirinya. Ya. Karena berarti ada zikir sendirian pada dirinya sendiri, ada zikir di depan orang. Nah, di hadapan halayak zikir maksudnya gimana, Pak? Apakah di hadapan halayak maksudnya kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar di hadapan orang-orang gitu? Bukan. Maksudnya yaitu mengingatkan manusia tentang Allah. Seperti kita ceramah, mengingatkan tentang Allah, ya, tentang kenikmatannya, tentang ayat-ayatnya, membahas tentang ayat Allah. Itu namanya mengingat Allah di hadapan apa? Halayak. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan ini sama dengan firman Allah tadi, wa dunal jahri minal qaul, yaitu ucapan yang tidak dikeraskan. Dan dalilnya juga Allah berfirman bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Wa ma'lumun anna dzikrallah al masyru'a bil ghuduwi wal asal fi shalah wa kharij shalah wa bil lisan ma'al qalb. Sementara zikir di waktu pagi dan petang masuk padanya salat ataupun di luar salat, dan itu harus diucapkan dengan apa? Lisan, kata beliau, dan disertai dengan hati. Ya. Karena Allah mengatakan di waktu pagi maksudnya apa? Salat subuh. Dan di waktu petang maksudnya apa? Salat asar. Iya. Demikian pula zikir setelah salat subuh dan zikir setelah apa? Salat asar. Demikian pula zikir pagi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula zikir petang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semua itu masuk di dalam ayat ini, saudaraku seiman. Iya. Kemudian adab yang keenam yang terkandung di dalam ayat ini, kata beliau, an yakuna bil ghuduwi wal asal, yaitu hendaknya di waktu pagi dan petang. Artinya zikir itu sangat ditekankan di waktu pagi dan petang. Ay fil bukrah wal asyi fatadulul ayah ala maziyati hadainil waqtain. Ayat ini menunjukkan, Pak, kepada keistimewaan dua waktu ini. Waktu pagi dan waktu apa? Petang. Makanya Rasulullah SAW setelah sholat subuh beliau zikir, Pak, sampai
matahari agak tinggi. Rasulullah dalam hadis Rasulullah bersabda, la an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da salatil fajri ila tulu'i syamsi ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Ya, aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat subuh sampai terbitnya matahari, lebih aku sukai dari apa yang matahari terbit padanya. Wala an ajlisa ma qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da salatil asri ila ghurubi syams ahabbu ilayya min kadza wa kadza. Ya. Dan aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah salat asar sampai terbenam matahari, lebih aku sukai daripada ini dan itu. Ya, artinya dari dunia dan seisinya, saudaraku seiman. Berarti ini dua waktu yang sangat utama untuk banyak zikir, Pak. Yaitu setelah dari subuh sampai matahari terbit, dari asar sampai matahari terbenam. Dua waktu ini waktu yang sangat utama untuk zikir. Ya. Li'annahuma waktu sukunin wadi'ah wa ta'abbudin wa ijtihad. Karena dua waktu ini waktu yang sukun, tenang. Ya. Dan itu waktu yang dianjurkan kita banyak ibadah dan bersungguh-sungguh. Wa ma bainahuma al-ghalib fihi al-inqita' ila amril ma'ash. Adapun antara subuh dan asar itu kebanyakan digunakan buat cari ma'isyah, cari nafkah, kerja, ya. Waqad warada anna amal al-'abdi yas'adu awwalan nahar wa akhirah. Dan telah ada dalil yang menunjukkan bahwa amalan hamba itu naik di awal siang dan di akhir siang. Fatlawdhu dzikri fihima liyakuna ibtida'u amalihi wa ikhtitamuhu bidzikri. Berarti kita diperintahkan banyak zikir di waktu pagi supaya kita memulai hari kita dengan zikir. Dan kita disuruh zikir di waktu petang supaya kita mengakhiri hari kita dengan zikir. Demikian kehidupan seorang mukmin tuh, Pak, nggak pernah lepas dari zikir. Makanya orang beriman tuh hatinya tenang, Pak, karena dia banyak zikir. Ya. Tapi Sahih Muslim min hadits Abi Hurairah, dan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar. Bergantian menjaga kalian malaikat malam dan malaikat siang. Jadi ada malaikat penjaga malam, ada malaikat penjaga siang. Yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Dan dua malaikat ini berkumpul di dua solat. Solat apa? Solat subuh dan solat asar. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi. Kemudian yang sudah selesai bertugas naik ke langit ke Allah. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat yang sudah selesai tugas itu. Dan Allah lebih tahu dari mereka. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaquluna taraktahum wahum yusallun. Wa atainahum wahum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, ya Allah. Dan kami datangi mereka dalam keadaan mereka juga sedang sholat. Masya Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ini adab yang ke-6. Yaitu bahwa zikir yang paling sangat ditekankan untuk banyak berzikir yaitu di waktu pagi dan petang. Sabian yang ke-7. An-nahyu 'anil ghaflah an dzikri. Yaitu larangan dari lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, wala takum minal ghafilin. Dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang lalai. Di sini Allah mewanti-wanti, jangan kamu menjadi orang yang lalai. Artinya yang berpaling dari zikir, nggak mau zikir, Pak. Lebih senang ingatnya ya macam-macam lah. Ya. Pagi-pagi bukannya zikir, malah nonton. Pagi sore-sore bukannya zikir, malah nongkrong. Ya. Akhirnya apa? Lalai, Pak. Ya. Wala takum minal ghafilin. Ay minal ladzina yaghfaluna an dzikrillah wa yalhauna an. Artinya jangan kalian menjadi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Ya. Wa fihi isy'arun bi talabi dawami dzikrihi ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa kita disuruh untuk senantiasa ingat Allah, Pak. Ya, dan terus-menerus mengingat Allah. Dan itu Masya Allah. Karena kalau kita senantiasa mengingat Allah, maka Allah pun terus ingat kita. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Berarti kalau kita enggak ingat sama Allah, ya, maka Allah jadikan setan yang akan menjadi teman kita, Pak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Fahadhihi sab'atu adabin 'azimah istamalat 'alaiha hadhil ayatul karimah. Ini dia 7 adab yang terkandung dalam ayat surat Al-A'raf ayat 205 tadi, Pak. Ya. Dzakaraha Al-Qasimi fi kitab Mahasinit Ta'wil, dan disebutkan oleh Imam Al-Qasimi dalam kitab Mahasinut Ta'wil. Dan tentunya selain 7 ini masih ada adab-adab yang lain, nanti akan disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini insyaallah. Ya. Dan kata beliau, "Tsumma inna Allah tabaraka wa ta'ala lamma hatha 'ala dzikri fi hadhihi al-ayah wa raghaba fihi wa hadzara min dhiddihi wa huwa al-ghaflah. Dzakara 'aqibaha fil ayati allati taliha ma yuqawwi dawa'i adh-dzikri wa yunhidul himama ilaihi binabi madhil malaikah alladzina yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun." Setelah Allah menyebutkan tentang adab-adab zikir dalam ayat surat Al-A'raf ayat 205 tadi, Pak. Ya, dan Allah juga melarang kita menjadi orang yang lalai. Setelah itu Allah menyebutkan di ayat yang terakhir, ayat yang 206. Ya. Di mana Allah memuji para malaikat yang terus saja bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah ada lelah-lelahnya. Memang malaikat demikian. Malaikat itu, zikir bagi malaikat itu seperti nafasnya kita, Pak. Ya. Allah berfirman, "Innal ladzina 'inda rabbik la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun." Sesungguhnya para malaikat yang berada di sisi Rabbmu, mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah, dan mereka terus bertasbih mensucikan Allah, dan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malaikat, Masya Allah, malaikat itu ya diberikan oleh Allah keistimewaan yang luar biasa dari sisi fisiknya dan sifatnya. Secara fisik malaikat itu besar-besar, Pak. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan di langit ada malaikat yang betisnya aja panjangnya sampai 500 tahun berjalanan. Malaikat terbesar, malaikat pemikul Arash. Yang disebutkan dalam hadis, jarak antara daging telinga sampai ke pundaknya saja 700 tahun perjalanan. Ternyata malaikat-malaikat yang begitu besar itu, Pak, yang sangat kuat, dahsyat sekali itu, ternyata mereka terus bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, tak pernah berhenti-berhentinya.
Allah berfirman, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka terus bertasbih sepanjang malam, sepanjang siang. Tak ada lelah-lelahnya. Itu para malaikat, Masya Allah. Ya. Maka kita berusaha, Pak, untuk menyerupai para malaikat. Yaitu supaya kita selalu ingat Allah. Selalu berzikir kepada Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. وقد وصفهم الله في هذه الآية بعدم الاستكبار عن ibadatillah. Allah mensifati para malaikat bahwa mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Sementara manusia yang lemah, banyak yang sombong sama Allah. Disuruh ibadah, malas, nggak mau. Diancam api neraka malah dianggap remeh. Jadi lelucon. Na'udzubillah min dzalik. Sementara malaikat-malaikat yang luar biasa itu, ya, mereka sama sekali tidak sombong, bahkan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Dan bahwasanya para malaikat senantiasa bertasbih dan sujud kepada Allah. Wa hadza fi hathun lil mu'minin wa targhibun lahum fi an yaqtadu bihim fima dzukira anhum. Seakan Allah menganjurkan kaum mukminin supaya mencontoh para malaikat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, li'annahu idza kana ulaika hum ma'sumuna minadz-dzambi wal khata'. Kalau malaikat saja, malaikat itu enggak pernah berbuat dosa. Malaikat itu enggak pernah berbuat maksiat. Enggak pernah. Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah memaksiati perintah Allah dan mereka selalu melaksanakan perintah Allah. Yang enggak pernah berdosa aja, tasbihnya luar biasa. Sementara kita manusia yang banyak dosa gini, jarang tasbih, jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seharusnya berusaha untuk senantiasa berzikir, Pak. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada yaqul Ibnu Katsir, oleh karena itu Imam Ibnu Katsir berkata, wa inma dzakarahum bihadza liyatashabbaha bihim fi kathrati ta'atihim wa ibadatihim. Allah menyebutkan para malaikat bagaimana hebatnya mereka dalam ibadah kepada Allah supaya kita kaum mukminin menyerupai para malaikat. Agar kita banyak beribadah kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada syuri'a lana sujudu wa huna. Oleh karena itulah kita diperintah, disyariatkan juga sujud ketika melewati ayat-ayat sajdah. Dan ayat tadi termasuk ayat sajdah dalam surat Al-A'raf ayat 206 tadi. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Tsumma dzakara ta'ala anna lahu ibadan mustadimina li ibadatihi." Kemudian Allah menyebutkan ada hamba-hamba Allah itu para malaikat yang terus-menerus ibadah kepada Allah. Mulazimina li khidmatih, dan senantiasa berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa humul malaikah, itu merekalah para malaikat. Lita'lamu anna Allah la yuridu an yatakathar bi ibadatikum min qillah. Agar kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin an yatakathar bi ibadatikum min qillah, menganggap ibadah kalian yang sedikit banyak. Artinya supaya kita ini Pak memperbanyak ibadah. Jangan menyedikitkan ibadah, supaya kita sama seperti malaikat. Walayat liyata'azzaz biha min dhillah. Ya. Dan agar ibadah tersebut tidak membuat kita sombong, Pak. Wa innama yuridu naf'a anfusikum. Akan tetapi Allah ingin memberikan manfaat kepada diri kalian.
wa antarbahu alaihi ad'af ma amiltum, dan agar kalian bisa mendapatkan berkali lipat pahala yang bisa kalian amalkan itu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Cuma memang Pak, bedanya malaikat dengan kita kan, malaikat nggak punya hawa nafsu. Ya tidak Pak. Dan malaikat memang ya tidak diberikan pilihan oleh Allah seperti halnya manusia. Kewajiban malaikat ibadah saja sudah. Sedangkan manusia diberikan oleh Allah apa? Hawa nafsu, syahwat. Ya. Kalaulah malaikat diberikan kepada manusia seperti hawa nafsu dan syahwat, ya mereka akan seperti manusia juga. Maka dari itulah manusia yang mereka banyak beribadah kepada Allah, banyak berzikir, itu lebih utama dari malaikat. Kenapa? Karena malaikat nggak punya hawa nafsu, sedangkan manusia punya hawa nafsu. Tapi ketika manusia mampu mengalahkan hawa nafsunya, mampu untuk mengekang syahwatnya, dan dia berusaha sekuat tenaganya untuk banyak beribadah kepada Rabbnya dan mengingat Allah, itu hebat ini orang Pak. Iya. Makanya banyak ulama mengatakan manusia yang soleh itu lebih utama daripada para malaikat. Iya, kenapa? Karena tadi manusia mempunyai hawa nafsu dan syahwat, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib ya akhwal Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ke pasal berikutnya. Kita masuk Isya belum? Udah ya? 1 menit lagi. Ya. Kata beliau, wal maqsudu anna Allah tabaraka wa ta'ala lamma naha ibadahu an yakunu minal ghafilin, dzakara ba'da dzalika mithalan min ijtihadil malaikati liyuhtadha wal yab'atha 'alal jiddi fi ta'atillah wa dzikrihi. Maksud tujuannya adalah bahwa Allah ketika melarang hamba-hambanya, ya melarang lalai. Setelah itu Allah menyebutkan tentang kehebatan para malaikat dalam ibadah. Maksudnya ingin memberikan motivasi kepada hamba-hambanya supaya mereka bersungguh-sungguh dalam apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan demikian saudaraku seiman, semoga Allah memberikan kepada kita semua kekuatan ya untuk senantiasa berzikir kepada Allah, untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu adalah kekuatan untuk keimanan kita dan bekal kita menuju kematian. Demikian. Silakan ada. Naam. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.